Biksu yang punya anak. Bingung gak lo? Biksu yang punya anak karena sebelum dia jadi biksu masa mudanya dia donor sperma. Lucu banget anjir. Selamat malam semuanya. Balik lagi di sini Tengah Malam masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Gue mau rekomendasiin nih film yang kayak anjir sayang banget kalau lu nggak nonton film ini di bioskop. Ya terlepas ini menurut gue salah satu film yang apa ya bisa lu nikmatin nih kalau seandainya lu lagi chill di rumah bla bla bla, itu sebenarnya oke dan bisa banget. Tapi kita nggak akan tahu ini kapan dia akan tayang di platform streaming kan. Ya mungkin 3 bulan lamanya dan lain sebagainya. Mungkin aja. Karena menurut gue nih underrated banget sih, judulnya adalah About Family. Oke. Film Korea. Ini salah satu film yang kayak apa ya? YOLO ketika lu nonton bagus gitu kan, YOLO. Terus No More Bets ketika di bioskop tuh kayak tentang judul tuh kayak keren banget lah gitu. Tapi sayangnya tidak bertahan lama kan di bioskop Indonesia. Gitu. Gue takutnya ini bernasib sama About Family karena menarik banget. Ini gue ceritain sedikit sinopsisnya aja ya buat Luis. Lu kan belum nonton gitu. Biksu yang punya anak. Bingung gak lo? Kan kayak biksu tuh kayak pastor kayak Romo gitu. Gak boleh punya anak gitu. Biksu yang punya anak karena sebelum dia jadi biksu masa mudanya dia donor sperma. Lucu banget anjir. Kayak delivery man gitu loh. Terus anaknya nyari dia. Anaknya nyari dia gitu. Tapi dia punya banyak anak gitu. Jadi konfliknya sebenarnya adalah si biksu ini sama bapaknya. Jadi bapaknya tuh keras banget bapaknya dia punya biksu, bapak sama ibunya lah gitu ya. Ibunya meninggal. Dulunya biksu ini dokter. Dia pengen jadi dokter karena dia mau nyelamatin ibunya yang sakit-sakitan. Ketika dia jadi dokter, ibunya udah meninggal. Salah satu penyesalan dia lah. Akhirnya dia jadi biksu. Bapaknya nggak mau dia jadi biksu karena dia nggak punya keturunan dong jadinya. Siapa yang lanjutin legacy ini? Sedangkan bapaknya tuh punya restoran makanan di tengah-tengah kota, tengah-tengah gedung-gedung tinggi. Restonya itu masih jadul dan bapaknya itu masih tradisional banget lah, yang masih kayak lu tuh harus doa sama leluhur bla 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 gitu. Bapaknya jadinya pemarah gitu. Dia akhirnya bilang oke, lu boleh jadi biksu tapi lu nggak boleh lewatin satu kali pun upacara tradisional kita gitu. Jadi biksunya selalu datang. Biksunya nih kayak Habib Jafar yang entertain banget gitu di iniin dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika lucu banget. Suatu ketika ada 2 anak yang kakak adik di panti asuhan. Adiknya itu mau diadopsi sama orang sana lah gitu. Pokoknya dia mau ke Amerika gitu. Dia harus pisah dong. Anak kakaknya sama kakaknya ini mencoba cari tahu siapa. Kita harus cari tahu nih ayah kita gitu. Karena dia tahu kayaknya dia diadopsi. Kayak dia nanya, sebutlah nama si biksu ini. Datang ke rumah bapaknya. Dia berantem mulu si bapak sama biksunya ini. Marah mulu lah, nggak mau. Gue suka tuh karakter bapaknya yang pemarah, dikit-dikit marah, terus pelit dan lain sebagainya. Datang anak ini nyari si biksunya, dia bilang gue anaknya gitu. Biksunya lagi siaran nih di radio. Di telepon dimatiin, ada penelpon. Biksunya bilang, lu pulang ke rumah, bapak bangga sama lu. Ini ada 2 anak kecil, maka dia anak lu. Waduh lucu banget. Terus penyiar radionya kayak biksunya kayak gitu loh, kayak gak lucu banget guys. Itu aja udah kocak banget aja. Terus bapaknya bukannya yang tadinya pemarah tuh bukan kayak gue bangga sama lu, terus keluar kayak kayak gitu aja. Lucu banget semua. Lucu banget karena dia punya anak ya, dia jadi lucu banget semua. Terus biksunya tuh jadi kayak gue kayak dia minta gue dosa besar kayak gitu loh. Coba. Tapi berarti konfliknya apa tuh? Setelah anaknya ketemu sama si biksunya. Jadi konfliknya adalah biar anak ini itu nggak jadi diadopsi sama orang luar sama Amerika bila dia terpisahkan. Berarti kan dia dia gimana caranya untuk anak ini tetap di keluarganya, maksudnya di biksunya ini, di bapaknya lah, di bapak biksunya ini. Jadi dia harus ngelakuin tes DNA. Maksudnya bener apa nggak lu bapaknya? Jangan bohong, ini cuma surat dari panti bla bla bla, masa lu percaya gitu. Nah dia harus ngebuktiin itu gitu. Jadi problemnya itu di situ, kejar-kejaran sama waktu. Dan di situ akhirnya kebentuk tuh relasi biksu dan bapaknya. Terus sifat bapaknya yang akhirnya berubah, melihat sebuah keluarga, melihat sebuah pandangan baru terhadap dunia. Itu kebentuk karena kedua anak kecil ini. Lucu banget, yang tadinya pelit, lu mau makan apa? Mau makan steak? Oke, kita makan steak bareng-bareng. Terus belanja atau apa? Lucu banget sumpah. Tapi berarti masalahnya di panti asuhan Katolik juga lucu banget sumpah. Jadi ada ininya. Isinya cowok semua tuh. Apa?
family-nya itu? Enggak, cowok-cewek. Maksudnya anaknya ada yang cewek? Yang anaknya ada yang cewek. Okay. Jadi di panti asuhannya juga lucu banget ada yang. Tapi berarti nggak ada sosok ibu ya? Nggak ada sosok ibu. Oke. Nggak ada sosok ibu. Jadi di situ kocak banget dah. Jadi kayak ada scene flashback tentang si kenapa dia dulu donor spermanya, bla bla bla. Dia punya 500 something anak, ternyata pas lihat wah itu banget cok gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak ada motif-motif itunya gitu. Komedi banget ya berarti ya? Gue mikirnya gitu bakal komedi absurd gitu. Nah itu maksud gue, reason to believe-nya tuh pelan-pelan lu dibangun walaupun itu absurd, tapi lu lama-lama bisa percaya, oh iya ini bener nih, bisa nih ngapain. Maksudnya itu tuh yang ngebuat jadi filmnya tuh oke dan bagus gitu, ketika lu bisa percaya ini tuh terjadi gitu. Iya. Itu tuh yang gue suka di film About Family ini gitu. Dan gue balik lagi, tadi kan gue sempat mention di review sebelumnya, di Almarhum adalah poster sama trailer itu kan kuat banget. Nih gue gak nonton trailer tapi gue liat posternya bagus banget menurut gue. Bagus sih. Kalau lihat posternya kan cuma apa sih About Family itu ada garis keturunan, ada wah itu bagus banget anjir. Lu ngeliat tuh kayak wah ini film ini kayaknya bakal oke nih gitu. Gue suka banget gitu. Jadi di situ, dan menurut gue yang oke-nya lagi adalah gimana film ini mencoba memberikan pesan-pesan dari perubahan sifat bapaknya gitu. Yang oke banget. Nah ini masuk ke review ada spoiler dikit lah ya, udah ini udah spoiler, it's okay gitu. Akhirnya pas ketika tes DNA-nya keluar, si bapaknya itu sama-sama tahu kalau dia bukan anak kandung dari si biksu. Jadi ketika biksu dulu waktu zaman-zamannya donor sperma, ternyata karena disuruh setiap hari donor gitu ya, atau berapa gitu, dia nyuruh-nyuruh orang gitu loh, kayak pesan makan pizza pakai spermanya orang pizza gitu atau apa gitu. Jadi bukan dia gitu, dan dia ternyata memang benar-benar jadi biksu. Bapaknya shock dong. Nah itulah gimana, tapi bapaknya udah terlanjur sayang gitu. Lu yang keturunan, ngomongin tentang keturunan gitu ya, keturunan atau menjaga tradisi itu bukan sekedar dari anak kandung gitu sebenarnya. Dan ternyata masih banyak di luar sana anak-anak tanpa bapak, tanpa ibu yang pengen ngerasain punya keluarga gitu. Wah di situ bagus banget, gila is. Di situ masuk pesannya keren sih. Nusuk kayak wah gila dah. Biksunya sendiri bukan tuh biksu muda ya. Dia belajar sebuah tentang kemanusiaan dari bapaknya. Maksudnya dari bapaknya yang gila, lu gak pernah jadi panutan, lu marah mulu kerjanya setiap hari, pelit. Tapi gimana dia belajar itu dari bapaknya. Dan ternyata kita baru tahu motif bapaknya dulu dari miskin, survive. Dia tahu rasanya dipisahkan sama adiknya waktu di zamannya perang Korea saat itu perang gitu. Dan sekarang ada 2 anak yang sedang mengalami di ujung tanduk bakal dipisahkan gitu. Wah itu bagus banget sih. Gue sampai merinding, bagus banget itu di sini. Itu tapi kurangnya gimana dia menceritakan twist itu, twist dari biksunya punya anak sampai akhirnya ternyata bukan anaknya, itu yang menurut gue cukup kompleks. Karakternya banyak terlibat, yang akhirnya kan ini sebenarnya dia anaknya siapa sih, apa gitu. Jadi kurang smooth lah dalam menceritakan kompleksnya cerita itu gitu. Oke. Dan apa ya, gue menurut gue masih sedikit tentang ketika lu mau kayak lu tahu dia bukan anak lu, respon si bapak yang gue harapin kayak dia denial, dia kayak aku nggak mau lah ini ngadopsi dia lah, nggak jadilah bla 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 karena sifat tamaknya dia gitu ya. Tapi ada satu momen yang akhirnya ngetampar dia lagi baru dia balik gitu. Tapi kalau ini kan nggak, ini kayak dia ketika dia tahu oke deh gue tetap karena gue udah sayang dia gitu. Itu malah kalau ada momen geser dikit gitu ya terus balik lagi tuh oke tuh. Yes. Tapi ya itu minor lah. Bagus banget sih, sumpah gue ngomong seru banget anjing. Kemarin gue nyaris mau nonton sebenarnya cuma nggak jadi. Lucu banget sih, soalnya lucu parah anjir. Tapi sedih juga ya. Oh sedih sih. Ya walaupun nggak apa ya, gue bisa bilang nggak sampai buat gue nangis, tapi meaningful banget sih. Maksud gue tentang sebuah keluarga yang bukan darah keturunan gitu, yang akhirnya di ending, ya ini spoiler lah, di ending lu nggak apa-apa ya, lu nggak ada masalah ya? Apa? Kalau misalnya spoiler juga? Ya salah nggak spoilernya twist sih nggak masalah sih. Ya udahlah, janganlah. Pokoknya intinya kayak gitu. Tapi kalau di trailer udah jelas itu bukan anaknya. Iya. Itu oke. Itu menurut gue itu sayang sih. Karena mungkin gini, gue nonton sama cewek gue udah nonton trailer. Dia tahu kalau itu dua anak ini bukan anaknya. Karena dikasih tahu di trailer. Iya, gue nggak nonton trailer. Jadi gue wah gitu lah. Kayak gue mencoba tidak menonton trailer, cuma ngeliat poster aja. Jadi kayak banyak twist yang terjadi di sana gitu. Menarik sih, message-nya sih yang strong banget. Iya sih. Oke lah ya. Jadi lo akan nonton ya?
pengen sih kalau sempet. Sempet ya. Semoga sempet sih, gue juga kayak nonton di week pertama tuh karena itu sih. Gue cuma takut worry kalau seandainya dia udah nggak ada di platform di bioskop aja. Gimana kalau kalian tulisnya di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe sama komen. Ini salah satu highly recommended lah untuk kalian nonton di bioskop bareng siapapun karena gue yakin bakal ngakak banget, komedinya absurd. Segitu ya dari Cinema Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.